Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Takut, sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Saya beri judul 3 alasan Tuhan melarang kita untuk khawatir atau takut dalam menghadapi kehidupan. Nah, saya akan baca di dalam
Wahyu pasal yang pertama ayat yang 17 sampai ayat yang 19 mengatakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kitab Wahyu ditulis oleh seorang rasul yang bernama Yohanes. Nah, pada waktu itu Yohanes mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa. Yohanes diberikan karunia untuk melihat kejadian-kejadian yang akan datang dan yang kita sebut tentang akhir zaman. Jadi Yohanes itu diberikan karunia Tuhan untuk melihat hal-hal apa saja yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, saudara bisa baca di kitab Wahyu ini, maka saudara akan temukan ada hal-hal yang sangat mengerikan bagi manusia. Secara manusiawi itu sangat mengerikan, sangat menakutkan, ya. Ada sangkakala yang agak cawan murka dan sebagainya. Itu diperlihatkan oleh Tuhan kepada Yohanes. Namun saudara, ini yang perlu saudara ingat, bahwa sebelum Tuhan memberikan penglihatan itu dan pengalaman demi pengalaman yang tertulis dalam kitab Wahyu, hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang menggentarkan hati dan menawarkan hati, sebelum itu Tuhan berkata kepada Yohanes, Yohanes, jangan kamu takut. Nah, sebenarnya bagi anak Tuhan, kabar tentang akhir zaman itu bukan kabar yang menakutkan. Kenapa? Itu janji Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Jangan takut menghadapi akhir zaman. Secara manusiawi, secara daging kita bisa takut. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Jangan gentar dengan apa yang akan kita hadapi di akhir penghujung zaman ini. Nah, saudara, kata takut dipakai kata phobeo. Phobeo sama artinya dengan phobia, yang berarti rasa takut yang berlebihan atas sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Jadi phobia itu adalah rasa takut yang berlebihan, yang biasanya tidak membahayakan, tapi kita merasakan takutnya luar biasa, cemasnya luar biasa. Nah, itulah yang disampaikan Tuhan kepada Yohanes. Jangan takut, ya, karena engkau yang aku sertai dan aku akan bersama denganmu. Nah, saudaraku, ada 3 alasan yang dinyatakan Tuhan kepada Yohanes, kenapa Yohanes tidak perlu takut. Bahkan Yohanes disuruh menulis apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Jangan takut, kata Tuhan. Kenapa Tuhan mengatakan jangan takut? Ada 3 alasan yang Tuhan beri kepada Yohanes supaya dia tidak takut. Yang pertama, dia mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi hal yang pertama, alasan Tuhan mengatakan jangan takut. Kenapa Yohanes tidak boleh takut? Karena Tuhan berkata, aku Alfa dan Omega, aku yang awal dan yang akhir. Artinya begini, Tuhan sedang mengatakan kepada Yohanes bahwa dia mengatakan, aku tahu sejak awal dan aku menulis semua cerita
dan aku ada di akhir dari segala sesuatu. Aku sudah ada di awal dan aku sudah ada di akhir. Ya, ini berarti Tuhan sudah ada di awal dan dia sudah ada di depan kita, di depan kehidupan Yohanes. Semua cerita, semua kisah kehidupan manusia telah dirancangkan, ditulis dalam genggaman tangannya. Bahkan, saudara, dia telah merancangkan sesuatu yang indah bagi orang percaya dan orang benar. Itulah yang Tuhan berkata, jangan takut, aku ini Alfa dan Omega. Aku ini mengendalikan semuanya dari awal sampai akhir. Ya, aku tuh mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Kalau sebelum engkau melihat, sebelum engkau mengakhiri kehidupan, aku sudah ada di sana. Aku awal dari segala sesuatu dan aku akhir dari segala sesuatu. Ini jaminan yang luar biasa bagi kehidupan orang percaya. Kalau kita percaya bahwa dia Alfa dan Omega, maka kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di depan kita dan dia menjamin, dia tidak melepaskan kita. Karena itu Tuhan berkata, jangan takut, akulah Alfa dan akulah Omega. Aku yang awal dan aku yang akhir. Hari-hari ini, kalau saudara sedang mengalami situasi yang sangat terpuruk, mungkin saudara terpapar oleh COVID-19 ini, yakinilah dan percayalah bahwa dia awal dan dia akhir dari segala sesuatu. Kita tidak perlu takut dengan yang kita hadapi. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah ada dalam lembaran cerita Tuhan. Kita mungkin hari ini baru berapa halaman. Percayalah kepada Tuhan. Bahkan sekalipun kematian menghampiri kita, kita tetap ada dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara, yang kedua, kenapa Tuhan mengatakan jangan takut kepada Yohanes? Ini sebuah alasan. Yang kedua adalah dia berkata di ayat ini mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Tuhan mengatakan, aku Allah yang hidup, yang sudah mati dan dia bangkit, dan aku bangkit sampai selama-lamanya. Saudara, kenapa Tuhan berkata kepada Yohanes, jangan takut? Karena Tuhan berkata, aku Allah yang hidup. Saudara, Allah kita, Allah yang hidup. Dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur, dia penjaga hidup kita. Dia penjaga Israel, kata pemazmur. Dia tidak pernah terlelap sedetik pun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang ada dan tetap nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu jangan takut dengan apa yang kau hadapi. Karena dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ketika engkau berseru, dia Allah yang mendengar. Ketika engkau berteriak, dia mengerti apa yang sedang engkau alami. Dan dia tidak pernah tinggal diam. Dia sedang berkarya dalam kehidupanmu. Dia sedang membentuk hidupmu. Dia sedang melakukan sesuatu buat hidupmu. Sekalipun engkau gak mengerti, belajar percaya. Dan yakinlah bahwa Allah kita Allah yang hidup, bukan Allah yang mati seperti Allah-Allah yang lain. Allah yang kita sembah, Allah yang nyata, Allah yang hidup, dan dia menyatakan dirinya kepada orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Yohanes melihat segala sesuatu yang dilihat, ya pasti saya rasakan secara manusiawi dia akan takut. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, ya, jangan takut. Yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan mengatakan jangan takut kepada Yohanes? Alasan Tuhan yang ketiga adalah dia berkata, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, dia berkata, aku memegang segala
kunci maut dan kerajaan maut. Ini berarti Tuhan sedang mengatakan, aku berkuasa. Bahkan maut aku menguasai. Nah saudara, banyak orang saudara kan takut dengan maut, takut dengan kematian, takut mengalami kematian. Hari-hari ini mungkin kau sedang mengalami rasa takut. Engkau takut maut itu menjemput dirimu. Saudara, saya mau berkata, Tuhan penuh kuasa. Kunci maut, kerajaan maut ada di dalam tangannya. Ini berarti apa? Dia maha kuasa. Kalau dia izinkan maut menghampiri kita, dia tidak akan pernah mengizinkan penderitaan dalam maut. Neraka yang kekal itu menyentuh kita. Kenapa? Dia mengasihi kita. Dia memegang kunci maut. Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami maut sekalipun. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami situasi yang sangat buruk. Saudaraku, mari jangan takut dengan apa yang kau hadapi. Banyak orang hari ini takut sekali, dikuasai oleh ketakutan, fobia, dikuasai oleh ketakutan. Sekalipun hal itu belum terjadi, tapi hari ini orang banyak takut. Mari percayalah bahwa dia Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia menuntun kita dari awal sampai akhir. Dia ada di awal dan dia ada di akhir hidup kita. Percayalah bahwa dia Allah yang hidup, yang memberikan pengharapan bagi orang yang percaya. Mari, seberat apapun dia pengharapan kita. Dia Allah yang penuh kuasa, dia Allah yang hidup. Jangan takut, mari bangkit ya. Jangan gentar dengan apa yang sedang kau hadapi. Bangkitlah dan jadi pemenang. Kalau dia Allah yang hidup, kuasa maut dipatahkannya. Bahkan yang ketiga, kunci maut, kerajaan maut sudah ada dalam genggaman tangan Tuhan. Maut tidak akan menjemput diri kita tanpa seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, maut tidak akan menghampiri orang percaya. Inilah yang kita yakini, bahwa dia Allah yang hidup, dia Allah yang penuh kuasa, dan dia Alfa dan Omega. Kiranya sedikit firman Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Mari kuatkan hati, setiap hati yang gentar hari ini, setiap hati yang takut, bangkitkan Tuhan dan yakinkan bahwa kami sedang mengikut Allah yang Alfa dan Omega. Engkau Allah yang hidup penuh pengharapan, dan Engkau Allah yang memegang kunci maut. Tidak ada satupun kuasa maut yang akan menjemput kami tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kuatkan hati setiap hamba-Mu, setiap jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.